Coach, lanjut coach. Aduh, jadi gak enak. Oh, jadi nggak enak. Santai saja Kita dulu. itu dari makan yang lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum membuka acara lumba ini, tadi ada pantun untuk membukanya. Cakep. Belum. Matahari terbit belumlah tinggi. Cakep. Jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah dan rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini, oh iya, di sini juga guru bidang PAI dan SPDP. Oh, maaf. Oke, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak yang puji syukur. Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmatnya kita bisa berkumpul di kelas 4 ini yang tenang, nyaman untuk melaksanakan komunitas belajar SDN Cisarua 1. Oke, di sini saya berdiri di sini bukan untuk mengajarkan, tapi kita di sini bersharing saja, bukannya tadi apa ya? Wah, ini buat tapi kita belajar saja atau sharing saja. Oke, sebelum kita ke materi, ada SPB dulu. Ya. Lagi berngomong cakep. Oke, bukan. Oke, clue-nya itu tiang bendera. Tiang bendera. Yang bendera dulu. Oke, ya. Kopi itu 3, kamu itu 4, dia itu berapa? Yang bendera 3. Salah. Kopi itu 3, kamu itu 4, dia itu berapa? Dia itu 2. Iya, 2. Oke. Ya. Sekali lagi. Kopi itu 3. Oh, yang lain. Boleh. Ya. Yang paham. Clue-nya tiang bendera. Clue-nya itu. Bentar. Bu Risni 4. Bu Rika 2. Enggak pakai namanya saja. Rika 2. Kalau Pak Hendy? Hendy berarti ya? Ya, Pak Hendy. Hendy 4. 1. Dia. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Salah. Jawabannya 6. Ayo. Oke, jadi clue-nya itu tiang bendera. Jadi setiap ada angka 1 itu dihitung 1. Ya, kalau I berarti 2. N 2. Pak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. M-nya 1. N 1. N kan miring, bukan yang benar miring. Ya. Ya, N. Ya. Huruf kecil. Jadi clue-nya itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Huruf kecil, kalau huruf besar hanya dikali. Ya, gimana aja. Oke, kalau tadi yang bulat yang apa tadi? Bulat. Iya, ini kan namanya yang kecil.
Iya. Oke, siap. Sekarang kita pakai tepukan. Kalau pagi, tuh. Siang, malam, udah bisa ya. Siap. Oke, kita yang kalah, yang apa? Bukan kalah ya, maksudnya yang tidak fokus depan joget. Wow. Oke, siap. Tangannya Bapak Ibu tuntut kayak saya ini. Oke, siap. Pagi, siang, malam. Oke, Lanjut. kita lanjut saja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Hati-hati dengan lanjut. Ya. Oke, sekarang di sini saya akan bukan bersertifikat ya, hanya menjelaskan saja ya tentang tugas rencana tindak lanjut dari PKG PJOK ini. Jadi sebelum ada tindak lanjut, ada aksi nyata juga, ada mengisi modul juga, di mana PKG ini hampir sampai 3 bulan. Ya. Yang sekarang itunya namanya salah itu namanya ya, tugas rencana tindak lanjut. Ya, di sini saya PKG Jabar Kota Sukabumi, saya kelas 1 ya, kelas 1. Nama saya Badri Elazali dari SDN Cisarua 1. Iya, seperti itu. Iya. Ya, jadi dalam tindak lanjut ini di mana kemarin waktu Zoom ada peraturannya di mana kita merencanakan yang belum ada di sekolah. Nah, jadi saya merencanakan tentang permainan tradisional atau disingkatan Bambu Perda. Jadi bahagia, menyenangkan, bugar dengan permainan tradisional. Jadi di sekolah kita itu mungkin dalam hal olahraganya mungkin tidak sampai ke permainan tradisional. Kenapa? Karena mungkin kalau permainan tradisional itu harus menggunakan alat, ya. Kalau jalangkung, egrang, terus juga ada mungkin di sini ada bakiak ya, bakiak. Ya, bisa mungkin bakiak, terus juga ada permainan sonda, ya, sonda, atau juga permainan ya kaleci atau main apa? Galaksi. Galaksi. Ya. Ya, bisa bentengan. Ya. Ya, itu. Karena kalau anak SD itu Raya-raya naik kasur. jadi SD itu biasa kebanyakan fokusnya itu hanya beberapa menit saja, setelah itu dia buyar. Ya, tapi kalau misalkan kita dipakai permainan, ya, insya Allah materi yang kita masuk ke permainan itu bisa cepat menyerap ke anaknya. Ya, mungkin dari sini tadi alhamdulillah jadi bahagia, menyenangkan juga dengan permainan tradisional. Ya, di sini mungkin ada egrang. Ini di sini kalau bahasa Sunda apa namanya? Loncat tinggi. Loncat tinggi. Nah, ini ada kaleci ya. Di Padri ya di sana. Depan Henry Oh, main dengan. oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke latar belakang. Ada kaliti bandaian. Bayang menjawab. Ya, pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam Kenjas yang menekankan pada pengajaran konsep dalam komponen gerak. Ya, jadi dalam hal olahraga anak-anak itu ada yang mungkin bukan ada ya, mungkin ada sebagian gelintir anak yang dia itu tidak mau bergerak. Ya, ada juga yang nggak mau pemanasan, ada juga yang diem nyumput di kolong meja, ada di kelas 2. Ya, terus juga terus juga ada mungkin yang tidak mau olahraga gitu ya, ada seperti itu. Ada juga yang Pak, mau nggak ada bajunya tapi kok boleh nggak ikut. Ada juga yang tidak mau gara-gara tidak ada bajunya. Ya, ada juga yang memakai maksudnya tidak pakai sepatu tapi dia tidak mau ikutan gitu ya. Jadi mungkin banyaklah kendala-kendala yang itu. Mungkin itu bukan menjadi
menjadi alasan, tapi mungkin ada resiko dan juga ada solusinya. Ya, kenapa anak itu tidak mau bergerak? Gitu ya. Mungkin kita sekarang itu anak-anak udah di zaman generasi sekarang modern dunia dan digital, dimana setiap anak itu dari pagi, siang, malamnya pegang itu gadget, ya handphone. Jadi itu dia kurang bergerak. Dari itulah kita adanya di PJOK di sekolah, walaupun hanya seminggu sekali. Ya memang kalau olahraga itu seminggu sekali itu seperti aku tanpa dia. Ya, jadi mungkin tidak cukup. Ya, jadi anak itu harus bergerak minimal 3 kali atau 2 kali dalam seminggu sekali. Karena apa? Perkembangan anak itu sangat penting. Ya, apalagi dengan kasus seperti kemarin itu ya, dia itu kurang bergerak, kurang bergaul, kurang di luar mungkin kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin di sini saya belum mempunyai seorang anak, mungkin saya juga amin. Ya mungkin di sini kita saling satu tujuan untuk memberikan kualitas ke anak untuk bisa bergerak seperti itu. Iya, lanjut latar belakang yang kedua, bila dihubungkan dengan materi isu sosial gender dalam PJOK, di mana tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Oke, di sini jadi mungkin dengan adanya permainan tradisional ini, anak-anak bisa berkolaborasi antara perempuan dan juga laki-laki. Mungkin kalau Ibu Peggy juga pernah mengalami ya, mau sama si itu atau mau sama si ini. Nah, itu mungkin kalau misalkan kita tegaskan semua ini harus ini, mungkin anak-anak agak sedikit murung gitu ya. Tapi kalau kita dicampur dengan permainan, kita satukan di permainan, mungkin 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan disatukan. Nah, di situ bisa mungkin anak-anak bisa terbangun chemistry dengan perempuan seperti ini ya. Ya seperti itu. Karena mungkin ada kasus begini ya, ada dia itu tidak mau dengan perempuan, ya karena perempuan itu dia pendiam, jadi dia tidak mau. Jadi kita mungkin sebagai olahraga mungkin ya, khususnya mungkin harus semuanya bareng-bareng untuk melakukan gerak dan tidak pilih-pilih untuk berteman seperti itu. Karena kesian juga kalau misalkan temannya berkelompok dia sendiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa. Oke, selanjutnya ada program menguatkan kepemimpinan murid agensi dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dengan menyuarakan pendapat, voice dan choice, dan kepemilikan ownership, memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang mendukung kembangkan kepemimpinan murid. Jadi kalau di pelajaran PJOK ya Bu, mungkin di pelajaran kepemimpinan agak berbeda. Jadi setiap anak itu mempunyai kemampuan, setiap anak juga mempunyai bakat, setiap anak juga mempunyai kemauan. Ya, mungkin saat di kelas kita itu ada yang mau main bola, ada yang mau berlari-lari, ada yang mau diem aja. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mendengarkan si anak tersebut, ya dia mau apa, dan kita tampung sosialisasi kita tampung pendapat mereka. Nah, kita cari solusinya, kita bisa gabungkan atau mendengarkan pendapat anak tersebut. Oke, lanjut. Oke, tujuan program dari pembangunan ini mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan, menciptakan peserta didik yang sehat bugar, dan aktivitas melalui kegiatan fisik menyenangkan dan beragam. Capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar. Langkah-langkahnya melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang diikuti, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Mengadakan sesi pelatihan teknik dasar lanjut untuk setiap jenis olahraga. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Jadi maksud dari tujuan program kali ini
Ya, peserta didik itu melakukan mungkin di sini sudah dikelompokkan di mana seorang siswa itu berembuk dia mau melakukan permainan tradisional apa. Misalkan dia melakukan benteng-bentengan, dia merancang strategi bagaimana, terus juga melaksanakan siapa dulu yang maju, siapa dulu yang menjaga benteng. Mungkin setiap anak bisa menunjukkan peningkatan keterampilan fisik maupun kesehatannya. Ya, kalau bentengan kan ada yang maju, ada yang diem aja di sini jagain benteng. Ya seperti itu. Jaga benteng. Ya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Ya, visinya menumbuhkan visi proaktif dan juga kepemimpinan dalam peserta didik melalui kegiatan fisik. CPM peserta didik membangun peran aktif dalam organisasi dan pemimpin kegiatan. Nah, langkah-langkahnya menunjukkan ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan. Jadi yang program pertama yaitu baru merencanakan berkelompok. Nah, yang kedua mungkin ini ada menunjukkan siapa menjadi ketuanya, ya. Terus juga astagfirullahaladzim. Tenang. Ya, jadi membuat strategi. Nah, ya membuat strategi. Lanjut Bu. Ya. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreatif peserta didik. Ya, mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, peserta didik dapat merancang dan mengekspresikan gagasan fisik yang kreatif. Mengadakan sesi brainstorming atau ide-ide kegiatan fisik yang inovatif. Memberikan ruang dan waktu bagi peserta untuk mencoba ide-ide mereka. Mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Mungkin yang program pertama dia hanya merencanakan apa survei permainannya itu untuk permainannya apa. Yang kedua mungkin menunjuk siapa ketuanya dan melakukan strateginya. Dan yang ketiga mungkin untuk kita sebagai guru untuk menyiapkan uang dan waktunya peserta itu untuk melakukan permainan tersebut. Oke, struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Struktur program kegiatan kurikuler mungkin ini dari dalam pembelajaran kurikuler ya. Ini kurikuler ya. Ya, di SDN Negeri Cisarua 1 Kota Sukabumi. Yang murid terlibat di kelas 5 dan kelas 6, laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setiap minggu pada hari Sabtu. Penanggung jawab kepala sekolah, fasilitator komunitas praktisi PJOK yaitu guru PJOK dan semua mata pelajaran yang terlibat semua mata pelajaran. Ya, jadi di sini struktur program itu yang pertama ada kelas 5 dan kelas 6 yang diadakan setiap hari Sabtu. Ya, mungkin pada ini ada perancang di mana sekolah ini harus maksudnya kita harus berusaha untuk tidak melupakan permainan tradisional walaupun kita sudah di zaman modern. Mungkin walaupun hanya seminggu sekali seperti itu. Ya, yang kedua komunitas belajar, mitra dengan guru kelas, koordinator dengan masing-masing kelas, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Jadi guru itu hanya memantau saja, tapi yang melakukan itu hanya murid saja. Ya gitu ya. Jadi ini kita berpesan pada peserta didik. Jadi ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi jurinya, ada yang menjadi skornya mungkin. Jadi semuanya ditata satu-satu. Jadi yang tadinya dia tidak mau bergerak, mungkin di olahraga bisa dia menjadikan itu tadi juga jadi menjadi wasit lah, jadi semuanya ya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Mungkin kita sudah melakukan kita punya lapangan sudah. Yang kedua ada memiliki peralatan yang mendukung diantaranya speaker, laptop, proyektor, dan juga alat olahraga seperti
pun fluid coklat yang dapat digunakan aktivitas permainan tradisional. Mungkin ini di sekolah kita mungkin sudah ada ya alat Ini teh aset. ya aset Model aset. ya model aset ya. Aset masyarakat. Ya, rencana evaluasi ya yang menyuruh dilaksanakan setiap 1 bulan sekali ya. Jadi masuk dengan 1 bulan sekali ini mungkin ini rencana kali di mana setiap setiap bulan itu seminggu sekali melakukan permainan tradisional. Nah, nanti setiap bulannya kita ya dievaluasi, oh anak-anak itu senang atau tidak. Oh gitu. Jadi atau misalkan atau kita ganti permainannya, mungkin yang minggu pertama mungkin apa? Bakia atau enggrang dulu atau bakia atau kita main galaksi dulu seperti itu. Ya, tadi ada titik melihat kita juga nanti memberikan survei umpan balik juga ke setiap murid, dia itu senang atau tidak melakukan permainan tradisional. Biasanya kalau anak-anak itu kalau ketemu bakia itu senang sekali, ya. Apalagi kalau main apa bebentengan atau misalkan permainan apa galaksi, biasanya dia memerlukan apa fokus, koordinasi, keseimbangannya dia gitu ya. Sama apa? Secara tidak langsung kita melatih keseimbangan dia, ya, terus juga motorik dia. Oke, kemungkinan tantangannya yang pertama fasilitas dan alat. Keterangan fasilitas dan alat bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan. Ya, karena tidak semuanya sekolah mempunyai peralatan permainan tradisional. Ya memang kita sebagai guru olahraga mungkin bisa memodifikasinya. Cuma kita membutuhkan bahan begitu ya. Ya itu. Ya. Ya. Nah, lapangnya harus di ini lagi. Ya. Terus ada motivasi Untuk loncat tinggi, bener ya kan? Lanjut, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Ya mungkin seperti salah satu Aira mungkin kondisinya seperti itu, terus juga tidak memungkinkan kita harus meraih semuanya. Iya, nanti ada sesuatu hal yang terjadi mungkin sekolahnya kena ya. Kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan kedua orang tua, komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Jadi yang perlu dipahami untuk meningkatkan mempengaruhi motivasi belajar, mungkin setiap orang tua mendidik anak itu berbeda-beda. Bu, yang ada yang selalu dikekang pas lagi di sekolah, anaknya seperti itu, dia langsung down di kelas seperti itu. Ya, mungkin kita sebagai pendidik bisa berkolaborasi di mana kita harus memberikan nilai kalau saya memberikan penilaian anak itu di kelas kepada orang tuanya supaya orang tuanya itu tahu di kelas anaknya seperti ini. Nah, solusinya seperti apa? Nah, jadi dikomunikasikan sama orang tuanya supaya anak itu ada perubahan. Yang tadi diem, kolong, nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, gimana solusinya? Insya Allah mungkin ada solusinya, mungkin anaknya bisa berubah lebih baik lagi. Mungkin terima kasih. Alhamdulillah di ujung acara. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga atas sudah mendengarkan rancangan ya dari tindak lanjut PKG olahraga ini. Ya, hatur nuhun pisan. Sebelum kita tutup ada pantun lagi. Siang hari makan bareng sama Bu Asih. Sebelum sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.